Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Jawa dimanapun Anda berada, para pecinta keris, mustika, pecinta piranti-piranti lainnya. Kali ini Balanang ada di suatu tempat dulu dari keluarga itu sedang melakukan sowan, ingin interview dari benda-benda kolektor beliau. Saya sekarang bersama Haji Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan beliau adalah tuan rumah Sultan Gus, monggo. Gus Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Gus Satrio. Aslinipun pundi, Gus? Kulo asli sajane nek asli iki boten cuma lahir ning Sepadan. Lahir Sepadan. Terus kata saya lahir. Nggih. Memiliki pesan sama. Di sini saya mau interview ini dulu. Saya tertarik dengan benda-benda kolektor beliau, yaitu berupa keris. Banyak sekali sebetulnya di dalam, tapi hanya sebagian yang keluar. Tidak ada dikeluarin karena takut syukurun kesurupan nanti ya. Coba, Mbak. Amin. Mas Satrio. Nggih. Saya kepengen tahu riwayat ini keris ini dulunya tuh dari mana ini punya sampean? Kalau riwayat ini kayaknya saya tidak bisa membuka semua gitu. Cuma saya jelaskan aja yang nih. silent. Ya. Jadi Jadi Ini namanya apa ini? Kalau keris ini kalau dari warokonya itu Nyun sewu, maaf dibuka aja nggak ini apa-apa. kan warokonya ini kayaman. Kayak Kayaman khas Jogja. Tapi kita tahu. Jogja lama ini terus sebetulnya sebelum berubah ke kayaman yang model baru, waroko yang baru niku modelnya ngeten iki. Iya. Ini Mataram. Mataram punya ya. Nah sekarang ini digunakan oleh insya Allah kalau tidak salah seluruh ini ngeten iki. Karena dari piranti yang lama itu model-model yang lama itu sekarang kan dipegang oleh yang di Jogja itu yang baru malah. Niku untuk warokonya. Kalau kerisnya ini keris Pandowo Cinarito. Keris Pandowo Betara Cinarito. Pandowo Cinarito. Cinarito. Keris ini perlu 5. Nah untuk pamornya udan mas. Udan masnya udan mas Tiban. Ya. Jadi udan mas Tiban itu ya tadi. Terus ini mari kamera. jadi Coba. ini titik-titiknya ini tidak seperti itu ada saya yang contoh nanti yang Biasa yang biasa jadi supaya tahu bedanya. Kalau ini tiban ini artinya tidak direncanakan. Jadi titik-titiknya ini seperti ini. Ini udah mas jarak suatu itu secara gambarannya sekilas gitu. Untuk fungsinya itu apa biasanya orang-orang Jawa atau lebih mistiknya? Kalau fungsinya apa ya? Keris ini yang pertama itu keris itu bagi orang Jawa itu adalah ageman. Ya. Ageman itu keris ini diagem dipakai. Jadi artinya orang Jawa itu kalau dulu belum punya keris itu belum lengkap. Belum bisa dikatakan Jawa ya? Belum bisa dikatakan Jawa karena pada saat
orang itu memiliki keris itu juga bisa dilihat untuk secara strata sosialnya, status sosialnya. Itu terus ngoten niku. Iya ya. Terus keris itu sebagai ageman, yang kedua sebagai pangiling. Pangiling niku sebetulnya itu bukan fungsi gitu, tapi cuma empu itu membuatnya. Contohnya ini bagi saya ini sebagai pangiling bahwa saya harus memegang secara syariat Islam dengan kuat. Karena ini ada 5, sedangkan syariat Islam itu ada 5. 5 ya. Itu harus saya pegang. Lah, itu sebagai pangiling lah. Terus apa sih makna dari udan emas? Bagi saya udan emas ini kan saya berharap ya, saya mempunyai keinginan untuk supaya saya diberikan kemudahan rezeki, ibaratnya seperti ibarat bak udan emas. Lah, tapi dalam artian bukan keris ini tiba-tiba seperti artinya bisa menggapai itu, tapi saya harus bekerja, saya harus berusaha supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Makanya sebagai pangiling. Gitu. Lah, yang terakhir keris ini adalah senjata pusaka. Makanya keris itu kalau orang bilang bahwa keris itu duduk senjata, bukan senjata tikar. Loh, keris ini pada saat peperangan ya, itu memang juga digunakan sebagai senjata terakhir, sebagai bela diri terakhir. Itu pada saat ini. Itulah. Memang keris ini tidak diadu secara fisik dengan ketemu. Itu makanya di dalam ilmu bela diri pun, di dalam orang kalau melajari ilmu pencaksilat atau bela diri zaman lalu, itu keris ini bukan diadu, bukan. Makanya kalau orang bilang keris itu naik sebagai senjata kan pasti ono cuil-cuile. Soalnya bukan seperti pedang. Kalau pedang itu memang diadu, tapi kalau keris enggak. Keris itu ibaratnya kalau di dalam pertarungan, ibaratnya ngomong golek limpe nih musuh nih. Lah ini baru ditusukkan seperti itu ataupun digoreskan, karena pada dasarnya keris ini kan mempunyai warangan gitu. Jadi warangan itu kan ada racunnya. Itu untuk mengeluarkan pamor. Kalau tidak dikasih warangan itu tidak akan keluar pamornya. Makanya keris ini begitu digoreskan kena tubuhnya orang yang tidak punya ilmu kebal ibaratnya gitu dan terluka, itu pasti akan menjalar langsung ke darahnya racunnya itu. Seperti itu. Makanya keris itu memang tidak diadu secara fisik langsung ketemu dengan tidak seperti di film-film di sinetron. Nah, intinya seperti itu. Itu gambarnya. Ini dan itu yang dua itu sebetulnya replika untuk menunjukkan perbedaan yang asli sama yang replika. Itu seperti itu. Monggo kalau mau lihat. Bagus. Kalau yang ini namanya apa? Kalau ini betok ini sebetulnya. Ini betok tapi betok replika. Memangnya betok yang asli memang tidak kan ini replika. Ya, jadi betok itu seperti ini. Betok itu biasanya untuk Kristindi atau ini. Jadi ini artinya keris yang pertama kali diciptakan oleh Empu itu, kalau setahu saya kalau salah itu ini seperti ini. Jadi keris dulu makanya Jala Budo itu seperti ini. Kalau ini kan keris Nogo Manten. Ini kan ada naganya 2. Nah, seperti itu. Ini sebetulnya masuk ke keris Tindi. Oh iya Gus, dalam. Maaf ya, ngomong-ngomong Gus tuh apa kok apal bener dengan keris pamornya ini. Sudah berapa tahun kira-kira Gus itu mendalami untuk dunia ini mistik ini? Kalau sebetulnya saya kalau keris itu karena suka gitu. Saya seneng. Jadi saya dari mulai kecil itu saya seneng memang. Senjata-senjata yang identik dengan orang Jawa dan khususnya senjata gitu. Makanya senjata itu sebetulnya saya punya lengkap dari berbagai macam hal itu saya. Kayaknya ini kok ada keturunan dari keraton Gus ya? Nggak usah bahas itu. Kalau itu ada. Saya cuma saya juga sama seperti jenengan. Tapi privasi. Terah-terahnya tersendiri. Nah ini Gus, ini batu-batu ini. Kalau ini sebetulnya koleksi saya, karena saya juga senang batu. Saya juga mulai kecil itu juga senang mengenakan cincin yang ada batunya. Apa? Ada kodamnya nih Gus? Kalau kodam itu makanya saya itu bingung. Kalau ngomong kodam itu sebetulnya kodam itu
Nah, kalau semua seperti itu gampang aja sih sebetulnya. Apapun juga itu bisa kalau bagi saya seperti itu, Ji. Iya. Kalau ini memang saya enggak seperti itu, saya enggak bermain kayak gitu. Jadi makanya pun ya koleksi suka-suka sudah. Oke. Yang ada sebatas koleksi Gus. Ya, cuma yang ini yang memang karena ini ada grafirnya itu yang agak memang gitu. Dan itu saya diberi sama sahabat saya memang. Itu kalau batunya kayaknya giok sojol itu kalau saya cuma memang bannya itu Ada lafadznya ya? iya, bannya ada lafadznya khusus. Dan memang saya juga jarang pakai malah kalau itu karena saya khawatir lupa. Makanya saya bilang sama yang beri aku, Kak Popol sama terima kasih, tapi cuma aku jarang kita gawe karena khawatirnya kalau lupa saya kamar mandi apa ya kalau lupa sih enggak masalah ya, tapi kalau inget itu kan harus langsungan lah, itu yang kadang saya itu belum siap di situ. Tapi kalau cuma acara-acara yang kira-kira saya tidak terlalu lama tidak masuk kamar mandi ya saya pakai gitu. Bagus sekali beliau ini adalah kolektor, tapi banyak sih yang ingin saya tanyakan, tapi namun sedikit privasi lah. Sama seperti saya kalau ditanya itu persis sama lah. Kalau ditanya seperti itu. Banyak menyimpan rahasia Gus Sastrio. Mbak Ana aku anu nih enggak sing nunggone enggak, Mbak? Biasanya ning keris ini kan sing nunggone ya. Review, Mbak. Iki sih dekat. Enggak apa-apa. Iya. Terus Barusan saya kira sampean yang ngasih. Ada yang Ngasih tak tampani langsung bilang nanti baru sampai sini jeruk sini bawa keris. review, Mbak. Ya, Sini monggo. apa? Nah, oke. Pak Adi kan kolek roh maknane keris, lah sampean roh kok dadi keris. Lah. Beda Monggo. jurusan iki. Iya. Wadah memang dijung. Kalau saya bukan ahli perkodaman soalnya. Ulo saya juga bukan ahli, cuma saling kenal, dan beliau kan juga makhluk lembaga ya. Iya, betul. Al-Qadam itu kan dari bahasa Arab yang artinya apa? Pengawal kesimpulan. Bahasa Indonesia itu kan kesimpulan pengawal. Makanya kita yang kalau ada wejangan-wejangan positif dari mereka khadam-khadam itu bolehlah kita ambil tertib, karena kita percaya mereka kalau mereka yang bekerja atas kita bukan. Jika Sering lah damel tinggi kali. jadi kayak seperti ini cuma aneh. hanya Pas ten kamar mandi ini Pak. Isinya apa, Mbak? Hah? Isinya apa itu? Di sini kacang hijau. Oh, dia di lantai. Kan akhirnya kan enggak apa. Nek lali niku kan itu. Ini bagi jangan dengan Soal fungsi, ya semua itu yang ada di alam ini berfungsi, nggak ada yang nggak berfungsi. Kodam itu kayak umpama peribahasa ya. Aji Toha ini kodam saya, peribahasa sudrun lah, peribahasa Aji Toha ini kodam saya, dia itu membantu saya. Ji tolong Ji ini boleh sesama makhluk. Beda apa sifat, beda unsur. Kita dari tanah api.
soal fungsi sih, fungsinya ini penjaga. Setiap dia juga termasuk kayak sejenis prajurit. Kalau di kerajaan, kalau apa simbol-simbolnya yang kayak punya gelang yang di lengan itu jabatannya apa sih. Ki Bang, pengasian. Pemikat itu menarik dari batunya. Banyak. Kita lihat tadi sekilas itu seperti pemikat. Pas kita telusuri kok timbang itu loh. Dan replika ini. Yang ini isi apa? Isinya Ojo. gak boleh ini. Betul. Ojo, iki peninggalan. Ono nes. Berarti ada yang boleh, ada yang tidak diungkap. Ada yang privasi, ada yang Tapi penonton itu pengen ngerti saja nih, oh boy sini. Dia kudu wani, kudu jalur izin lah kau lah. Enggak apa-apa kalau jenengan mau Sing ono review isine, bahkan apa, penonton juga iya. pengen ngerti isine apa Iya, sih. nggak apa-apa. Yang penting tidak ya, kalau orang-orang yang nanti salah mengartikan loh isi nopo. Enggak apa-apa. Kalau orang Enggak apa-apa. seperti kita kan sudah tahu, oh itu, Nah. oh, sudah tahu. Namanya penonton kan macam. Yang tahu isinya ini apa miliknya. Dia mau gadin kan? Yang tahu isinya ini apa, kerabatnya ini adalah wisata sendiri. Dan saya sampai menuju sini. Berarti ngikut apa? Ikut terus ya, ngikut terus. nggak apa-apa. Nggak Aku apa-apa. ngikut balana gitu loh. Karena moro cuing, moro di rono. Bertamu. Bertamu sawan. Dapurnya gitu. Tapi- Kalau Iya, replikanya. replika gitu. Bedanya Ini ini membedakan Wajar. antara replika dengan Asli. yang asli tanpa unsur rencana, tanpa direncanakan. ini Pasar nih. Udan Mas sama Brojo Udan Mas. Cuma ini Tiban dan ini cuma replika. Ini replika yang sudah direncanakan, cara pembuatannya si empunya itu tadi. Ini kan teratur nih, titik-titiknya teratur. Kalau yang asli ini tidak direncanakan. Berbeda jauh bedanya. Ini namanya Udan Mas Rekan, kalau itu Udan Mas Tiban. Rekan ini dari kata rekaan. Nek tiba nih moro-moro ono. Tiba-tiba begitu ditempa Iya. jadi ada pamornya, ada motifnya. Iya jauh ya. Iya. Asli sama enggak. Terus ini pun juga keris ya replika untuk hiasan.
Tapi kalau terpaksa dipakai senjata itu bisa kejadi. Yang menarik nih kok gini, bab keris itu sebetulnya yang tadi kalau digunakan sebagai senjata dan sebetulnya seperti apa menggunakannya niku sing menarik. Kalau yang ini meskipun gak ada modalnya, sedulur ya, nongong kelenger ini. Replika ya, replika. Ya seperti inilah dulu apa kediamannya dari Gus Satrio Adi, agamanya dia di bagian Satrio. Ya demikianlah interview perbincangan antara saya Kaji Toha dan Gus Satrio. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Laras Project.